At-Taubah ayat 40. La tahafu wa la tahzanu innallaha ma'ana. Kayak gitu. Harus didalami itu ya. Iya, jadi tidak perlu kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Lakukan Dan saja. ya move on aja dari sesuatu yang sudah jadi masa lalu. Karena sesuatu yang sudah jadi masa lalu, kalau itu yang terus kita terngiang-ngiang, itu tidak akan pernah berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Kang Syawal atau Awal. Awal ya. Awal. Selain Awal dipanggil Boim. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Nah, saya panggil siapa nih bagusnya nih? Biar Bebas, lebih Boim, nyaman. Boim boleh. Boim ya. Biar lebih santai. Mas Boim ya. Oke. Gimana, Mas Boim? Ya. Perjalanannya sampai ke tempat ini? Jadi tadi kita diundang ke sini atas nama On The Way Indonesia untuk sedikit ya berbagi. Ya kalau mungkin ini bisa menjadi inspirasi ya akan menjadi inspirasi, atau mungkin untuk meleverage juga mimpi kami gitu. Nah, iya, seperti apa mimpinya, Kang Boim? Jadi di Indonesia ini impian kita itu yang terbesar adalah empowering lokal. Bagaimana kita benar-benar mengangkat potensi lokal kita, baik itu sumber daya alamnya, terutama sumber daya manusianya. Jadi kalau selama ini mungkin kita melihat bahwa yang dibutuhkan untuk sesuatu yang hebat itu adalah apa dulu senjatanya. Iya, apa dulu senjatanya. Yang kita yakini adalah justru man behind the gun-nya. Adalah orang di balik senjata itu yang lebih penting. Jadi maka fokus kami di On The Way Sinergi Indonesia itu adalah people development-nya. Nah, apa yang mendorong seorang Boim ini melakukan suatu usaha setelah melihat SDM-nya kah, atau melihat alam di sekitarnya kah? Akhirnya On The Way ini ada, On The Way ini hadir. Oke, jadi kalau kita ringkas ceritanya, dari 2013 itu kita dulu sering melakukan kegiatan-kegiatan filantropi. Jadi kita pergi ke sebuah desa Kahaya. Waktu itu dikenal sebagai desa yang cukup tertinggal. Dan kita sering melakukan kegiatan-kegiatan literasi. Kita bangun misalnya taman baca dan lain sebagainya. Bikin gerakan-gerakan filantropi kayak bantuan jas hujan, bantuan peralatan sekolah dan lain sebagainya. Itu kolaborasi dengan beberapa teman-teman komunitas dengan latar belakang yang beda-beda. Ada yang pegiat literasi, ada yang pegiat ekonomi, ada yang pegiat pendidikan. Tapi visi yang sama ya? Ya, kita justru ya dipertemukan di sana. Akhirnya kita menemukan benang merah untuk melakukan sesuatu yang lebih bisa jangka panjang lah waktu itu. Nah, kalau yang itu kan bantuan-bantuan seperti itu, ya mungkin itu jangka pendek ya. Nah, kita kemudian lakukan mapping, ternyata kita menemukan bahwa 75% masyarakat Kahaya itu buta huruf. Tapi ironi karena mereka hidup di perkebunan kopi, di tengah perkebunan kopi, tapi secara ekonomi itu mereka sangat jauh tertinggal gitu. Dan dasar itulah nama On The Way lahir? Oh, belum ya? Iya. Jadi dari situ kita coba kemudian melakukan brainstorming, kemudian kita melihat ada potensi kopi, kita coba nih. Kita coba menawarkan ke beberapa coffee shop, ke beberapa roaster atau penyangrai. Kita coba bagaimana sih kualitasnya ini kopi Kahaya waktu itu ya. Kemudian saat itu levelnya istilahnya belum ada grade. Waktu itu harganya masih 3.000 per liter lah untuk buah cherry, untuk buah cherry-nya yang masih mentah itu 3.000. Nah, dari situ kita coba belajar tentang kopi akhirnya. Ya, makanya nanti On The Way itu lahir. Kita sebutnya sebagai unexpected journey atau perjalanan yang tidak kita duga. Karena kita memang tidak pernah memikirkan bahwa kita akan berbisnis kopi waktu itu gitu. Bukan karena trennya bahasa anak muda sekarang On The Way?
Enggak juga. Enggak Jadi juga, on the way itu lebih jauh lagi ditarik ke belakang. Dulu sebenarnya di 2012 on the way itu sudah ada sebagai jasa kurir sebenarnya. Oh iya. Tapi kenapa karena saat itu memang industri kurir itu belum begitu bertumbuh. Iya. Nah, jadi sebentar kita akan bahas juga tentang bagaimana kemudian kekuatan kolaborasi yang menjadi pedoman kami hingga akhirnya on the way di industri kopi justru bertumbuh. Seperti itu. Itu. Iya, dan kembali setelah cerita tentang kopi, dalam cerita perjalanannya muncullah On The Way. Karena ada kaleidoskop, ada ringkasan ya, perjalanan itu. Terus awal-awal, ini kan awalnya menyodorkan ke warkop-warkop mungkin ya, jenis kopinya. Terus sampai dikelola sendiri. Bagaimana prosesnya itu? Jadi sampai menentukan rasa. Oke. Jadi di awal memang kita barrier-nya itu cukup menantang karena belum diterima sama teman-teman warkop, apalagi coffee shop ya. Karena memang belum ada nama, belum ada kualitas apa segala macam gitu. Jadi struggle-nya memang dari 2013 sampai dengan 2016 itu kita memang betul-betul struggle memperkenalkan, kemudian kirim sampel ke sana kemari gitu sambil kita meminta feedback apalagi yang harus kita perbaiki dari sisi petaninya, dari sisi prosesornya sampai dengan sisi roasternya, apa yang apa nih keunikan dari kopi kaya ini. Berapa lama ya proses itu sampai orang tahu ternyata ada On The Way yang pencipta kopi yang luar biasa begitu rasa. Jadi 2014 kita tadi 2013 ya. 2013 itu kita bergerak dengan teman-teman Indonesia Movement Project, sebuah NGO lokal yang kita inisiasi bareng-bareng tadi. Berarti tidak sendiri ya? Ya enggak sendiri. Tidak sendiri. Jadi sampai dengan 2014 kemudian kita ikut program Grand Making. Akhirnya kita terpilih 1 dari 400 kita yang lolos. Luar biasa. Waktu itu kerjasama dengan Dompet Duafa. Akhirnya kita mulai launching produk ground atau bubuk kopi Cahaya itu pertama kali di awal 2015 mulai ada nama, kita angkat sebagai communal brand. Kemudian kita bikin sebuah event Senandung Kopi Cahaya. Dari situ mulai pelan-pelan. Dari tadi tanpa grade, harga 3.000 per liter, kemudian di 2016 naik ke grade komersil. Grade komersil itu orang sudah mengapresiasi 15.000 per liter. Kemudian di 2016 itu mulai masuk ke grade specialty. Nah itu terus, mulai 20 ribuan lah per liter. Bagaimana menentukan harga itu? Bagaimana menentukan harga itu? Yang pertama, apakah ada memang di suatu tempat atau daerah pengepul sampai seorang bohem ini memilih jenis kopi yang seperti apa? Karena kita tahu yang pencinta dan pencipta kopi pasti berbeda-beda rasa kan gitu, dan jenis kopi. Nah kalau boleh tahu dok, bocorannya seperti apa? Jadi kalau standar kopi sebenarnya kan memang ada sebuah lembaga yang namanya SCA. Kalau secara internasional, kalau di Indonesia kita ada namanya AKSI, Asosiasi Kopi Specialty Indonesia. Nah itu yang akan memberikan nanti penilaian pada kualitas kopi. Dan itu sudah ditembus semua ya? Alhamdulillahnya karena di 2021 kemarin kita malah sedikit lagi naik satu level lagi dari specialty. Itu namanya Cup of Excellence. Jadi setelah specialty masih ada lagi gitu, Cup of Excellence. Ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ada scoringnya. 82 ke atas itu sudah masuk grade specialty dan kita tembus di angka 85 waktu itu. Merasa tersaingi tidak setelah melihat banyaknya warkop-warkop di sekitarnya? Wah justru tidak, karena gini, karena kita sendiri melihat itu sebagai teman bermain ya. Jadi bukan sebagai kompetitor ya? Bukan sebagai kompetitor. Jadi saya teringat ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Zig Ziglar di mana itu ada yang pertama disimpan sebuah vending machine. Vending machine itu yang apa? Yang otomatis minuman di sebuah bandara, itu hanya satu yang pertama. Jadi kurang lebih ada 100 traffic misalnya. Saat ada satu vending machine, orang yang membeli itu hanya 10 orang. 10 orang. Lalu kemudian ditambahkan menjadi 2 vending machine.
orang-orang berpikiran bahwa ketika ada 2 vending machine, Ya. maka penjualan yang terjadi adalah 5 di vending machine yang satu 5 di yang satu. dan 5 di vending machine yang 2. kedua, iya. Tapi ternyata hasilnya adalah menakjubkan. Penjualannya malah 30. Jauh dari target ya. Bukan jauh dari target, tapi kalau kita melihatnya bahwa itu adalah sebuah persaingan, Iya. padahal tidak sebenarnya. Sama-sama kita membangun yang namanya industrinya gitu. Terus Nah, itu yang cara kita melihat ya kayak gitu. brand atau apa yang dijual? Ya. Brandnya kah sampai saat ini seorang Boim bertahan? Kalau tadi dikatakan itu bukan menjadi saingan, bukan menjadi kompetitor, sementara di luar sana kan begitu berkembangnya kan. Yeah. Nah, apa dong yang sampai saat ini bertahan? Sampai apakah ada rasa memang khasnya? Saya pikir bukan hanya persoalan cita rasa sih Iya. sebenarnya. Kalau persoalan cita rasa, kita contoh ya, banyak brand-brand internasional yang ada di Indonesia. Iya. Gitu. Resep yang lebih enak daripada misalnya brand ayam goreng Brand terkenal ayam, itu, ya. atau brand burger yang terkenal itu banyak sekali, bahkan lebih enak bahkan. Iya. Tapi kita lihat apakah mereka bertumbuh seperti brand yang sudah ada itu. Ternyata tidak. Berarti ini bukan hanya tentang produknya gitu. Iya. Seperti yang saya bilang tadi di awal, ini bukan tentang senjatanya, bukan tentang resepnya, bukan tentang cita rasanya saja, tapi man behind the gun. Seperti itu. Iya. Iya, luar biasa saya rasa, dan memang setelah kita dengar ceritanya awal dan sampai sekarang ini, kalau orang-orang sekitarnya melihat seorang Boim ya, atau dipanggil awal, ada pernah nggak mengatakan bahwa saya nggak percaya bahwa mereka bisa? Oh, kalau itu sih sering. Tapi itu tadi ya, yang kita yakin itu ada pesan leluhur kita. Kita selalu yakin, dan itu yang selalu menjadi pegangan kami gitu. Kapan keyakinan itu tumbuh? Jadi kalau secara pribadi, dan itu juga yang saya tularkan kemudian ke teman-teman di On The Way, itu sebuah pesan yang sangat melekat di diri saya, yaitu lantai pekono lampah. Gitu. Artinya tiba sebelum berangkat. Kita sudah berada di mana tujuan kita sebelum kita berangkat. Oh gitu ya. Jadi filosofinya dalam sekali ya. Ya, dream big, start small gitu. Small ya. Nah, kalau kita tarik juga dalam Islam, itu sebenarnya juga ada dalam surah Al-Baqarah gitu, ayat 3. Ayat 3. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, itu kurang lebih kita tarik 3 nih. Yang pertama adalah mengimani sesuatu yang gaib, Gaib itu siapa kan ya, gitu? Tuhan, hari akhir. Iya. Nah, dream kita juga, impian kita juga itu kan sesuatu yang tidak terlihat di depan sana gitu. Betul. Nah, kemudian sholat nih, sholat ada waktunya, ada ilmunya, ada tumaninanya kan. Nah, begitu juga dengan apa yang kita lakukan untuk mencapai visi kita tadi. Seperti itu. Dream kita apa? Nah, kemudian setelah itu, kalau bagus sholatnya, maka infaknya juga akan bagus. Impact-nya juga, atau dampaknya. Impact dan feedback-nya pasti dapat. Ya. Iya, luar biasa sekali. Iya, tapi kalau dilihat dari caranya ngomong ini, seorang Mbak ini sepertinya dari pesantren ya. Iya, pernah mengenyam. Pernah mondok ya. Pernah. Kelihatan ya. Baca ayatnya juga kelihatan ya. Tapi itu yang saya bilang, kalau saya lihat dari karakternya si Baim ini, makanya saya bilang tadi, ada nggak yang percaya bahwa seorang Baim ini bisa melakukan suatu usaha, padahal mungkin karakternya nakal kan, mungkin seperti itu. Iya. Tapi mereka langsung mengubah mindset, mengubah pola pikir, bahwa ada langkah yang harus kami lakukan untuk membangun diri saya, membangun orang-orang sekitar saya. Mungkin seperti itu ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Makanya kan ada dalam At-Taubah ayat 40 yang mengatakan kayak gini, wala ta'fu wala tahzanu innallaha ma'ana gitu. Nah, itu juga yang jadi pegangan kami. Apa sih la ta'fu?
apa yang sering kita takutkan adalah sesuatu yang belum terjadi. Nah, itu yang kadang menjadi barrier. Dan apa yang membuat kita menangis, wala tahzan, itu adalah sesuatu yang sudah berlalu. Gitu. Nah, maka akhirnya kita berada di masa kini yang penuh penyesalan dan penuh ketakutan. Nah, itu yang kemudian yang kita coba deliver kepada tim di On The Way agar udahlah, kalau misalnya kita pengen melakukan sesuatu, lakukan saja gitu. Selama tidak menyakiti orang lain, ayo kita coba. Kalau kita gagal, coba lakukan mekanisme yang lain. Dan itu yang dibagikannya kepada dan itu yang kita lakukan gitu. Teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih, di usahanya ada berapa teman atau pekerja atau karyawannya? Kalau tim sekarang sekitar 12 orang. 12 orang. Apa itu yang setiap hari yang membantu ya? Iya. Berarti luar biasa juga pemasarannya dong. Tentu ada orang marketingnya di luar sana ya? Enggak juga. Jadi sebenarnya ya. Jadi itu tadi kita itu pengennya kayak gini. Bagaimana tadi ya keberhasilan kecil kita mengangkat dari yang tidak ada grade kemudian menjadi grade specialty. Kita pengen juga yang kemudian kita duplikasi dalam sistem bisnisnya dan dalam people development-nya. Jadi misalnya teman-teman yang putus sekolah atau bahkan hanya tamatan SMA itu juga kemudian bagaimana mereka punya kompetensi sama dengan orang-orang yang S1 atau bahkan S2 kayak gitu. Tambah menarik karena menyinggung orang-orang di luar sana, saudara-saudara kita yang mungkin tidak mampu putus sekolah, sampai bisa kita tarik untuk memberi suatu wejangan, memberi suatu ilmu, akhirnya bisa bersaing juga di luar sana kan seperti itu. Baik, kita lanjut. Tadi menarik sekali, bagaimana caranya mengedukasi tadi yang anak-anak yang putus sekolah. Wejangan apa yang diberikan kepada mereka dan yang tadinya mungkin tanda kutip di luar sana tanpa seolah-olah tidak ada visi hidupnya, sampai adalah ODW ini adalah Boim ini akhirnya mereka bisa mengubah pola pikir, mengubah mindsetnya bahwa ada loh pekerjaan yang menjanjikan. Nah, proses itu langkah apa yang dilakukan sampai mereka berubah pola pikir itu? Jadi ada hal sederhana atau ada sebuah pesan juga dari tokoh pendidikan kita itu mengatakan jadikanlah setiap tempat adalah sekolah dan jadikanlah setiap orang adalah guru, dan itu yang coba kita ciptakan melalui media kedai kopi, di mana kita sebagai barista di balik bar kita akan bertemu dengan banyak orang dengan beragam latar belakang. Dari situ sebenarnya sudah ada proses edukasi gitu. Jadi misalnya barista kita bertemu dengan banyak orang, bercerita dengan banyak orang, bertukar pengalaman, baik itu sebagai pendengar ataupun mereka yang kemudian juga bercerita dengan cara itu sampai mereka bertukar ilmu, bertukar pengetahuan, bertukar informasi. Jadi bahkan sampai hari ini barista kita bukan hanya sekedar misalnya ngobrolin tentang kopi, bahkan ada yang menjadi teman curhat customer atau bahkan dari customer yang jadi timnya kita gitu misalnya kayak gitu. Apa saja menarik ini curhatannya, apa sih yang biasa dicurhatkan sih? Wah, saya nggak tahu itu ya. Jadi curhatan dari hal personal sampai pekerjaan, kemudian mereka punya apa, dan akhirnya kemudian juga ini yang terbangun khususnya di kami di On The Way itu banyak sekali yang kemudian teman-teman menginisiasi kolaborasi positif kemudian baik itu di isu lingkungan lah, isu pendidikan, olahraga dan lain sebagainya. Jadi tidak fokus satu titik ya, bahwa di On The Way orang pada tahu di luar bahwa kopi tok sana jadi kayak gini, kopi itu hanya sebagai media untuk kemudian yang mempertemukan orang-orang para pelaku di industri kopi lah, kemudian dari latar belakang profesi yang lainnya juga kayak gitu. Dan belakang ini terobosan-terobosan apa saja yang dilakukan? Kayak gimana tuh? Mungkin ada terobosan-terobosan inovasi-inovasi baru yang dilakukan. Apakah jadi di masa COVID atau pasca COVID? Jadi dari sisi industri kopi sendiri kan ini sekarang kita sudah masuk ke wave keempat kalau nggak salah. Jadi sudah banyak sekali melalui
istilahnya gelombang-gelombang, misalnya dari gelombang kopi panas, kemudian masuk ke wave 2, masuk kopi filter, kemudian ada kopi susu aren, dan kemudian sekarang itu yang lagi tren misalnya adalah kopi-kopi mocktail misalnya. Nah, itu dari sisi produk ya. Kemudian dari sisi yang lain juga, jadi yang menarik juga di dunia kopi ini adalah sebenarnya hampir sama semua sih, ada benang merahnya. Kita berbicara kopi, kita berbicara masakan, kemudian kita berbicara profesi apapun itu. Saya misalnya videografi dan fotografi, kita akan berbicara tentang komposisinya. Nah, itu tentang komposisi kita. Jadi benang merahnya di situ. Jadi hanya saja ya kopi itu kopi, teh atau apapun itu hanya sebuah media untuk saja mempertemukan bahan obrolan, kemudian diskusi yang kemudian nanti lebih serius. Wah, kita bikin action apa nih? Kita bisa bikin proyek kolaborasi apa nih? Kayak gitu. Tapi tahu nggak teman-teman di luar sana bahwa Dendewe itu bukan sekedar di sana pada umumnya bahwa itu adalah warkop, tapi mereka di sana juga mengedukasi berbagi banyak ilmu. Tahu tidak teman-teman di luar sana? Sangat sering, bahkan kita malah memang sebenarnya kulit luarnya kita jualan kopi, tapi dalamnya itu kita adalah gerakan literasi. Gerakan literasi luar biasa. Bagaimana kayak misalnya mendeliver nilai-nilai dalam Al-Quran itu lebih ringan dalam tindakan-tindakan keseharian kita gitu. Luar biasa sekali. Bagaimana kemudian kita membumikan kayak keilmuan-keilmuan yang lainnya itu menjadi sesuatu yang actionable atau sesuatu yang bisa kita sederhana saja kita lakukan kayak gitu. Tapi ada tidak kendala selama ini sejak terbangun sampai saat ini? Ya, alhamdulillah justru dari value yang kita create yang seperti itu yang membuat juga kita semakin banyak dukungan juga dari teman-teman. Jadi banyak juga yang kayak misalnya teman-teman startup startup UMKM yang datang sharing, kemudian memulai usahanya, yang kemudian juga kita coba apa nih yang bisa kita kolaborasikan. Tapi bagaimana dukungan keluarga, khususnya orang tua? Ya awalnya pasti kayak mungkin melihat belum ada ya. Nah jadi kalau soal itu kita menganggapnya kayak gini, kita bertumbuhnya itu di 5 tahunan itu seperti bertumbuh seperti bambu gitu. Bambu itu di tahun pertama sampai tahun kelima itu belum ada kelihatan gitu. Bertumbuhnya itu bertumbuh ke bawah atau bertumbuh ke dalam istilahnya. Pernah enggak curhat dengan orang tua atau keluarga? Ada enggak kekhawatiran, mampu enggak seorang Boim? Jangan sampai mereka bikin usaha begitu jalan, bukan produknya yang dibakar, tapi tempatnya yang dibakar. Enggak juga enggak. Enggak juga ya. Ya makin kesini justru semakin terbuka juga dengan orang tua, bahkan karena orang tua juga ada bisnis, bahkan beliau biasanya minta sharing juga dari kami gitu. Akhirnya kita berikan insight, ya karena itu tadi, karena gini, kalau selama ini mungkin mindset kita dalam membangun bisnis itu sama dengan kita berdagang. Kalau berdagang mah gampang gitu. Hari ini kita punya ide, hari ini juga kita bisa eksekusi sebenarnya. Mau ada duit atau tidak ada duit itu bisa langsung kita eksekusi. Tapi bangun bisnis itu lebih complicated karena kita harus bangun selain produknya ya, kita harus bangun sistemnya, bangun orang-orangnya. Dan itu semua seorang Boim sudah matang itu semua ya. Bukan matang, kita sampai hari ini juga kita masih belajar gitu. Masih belajar ya. Iya. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin ya kita juga terbatas di uang misalnya, maka effort kita otomatis akan lebih banyak ke waktu dan tenaga kita. Waktu untuk belajar, mencari orang yang sudah lebih dulu gitu, misalnya berhasil di industri kopi ini. Tapi menurut Boim saat ini, dengan berbagi ilmu, sering berbagi dengan teman-teman yang lain, apakah menganggap bahwa ini sudah stabil? Atau ada program-program ke depan atau inovasi yang harus dilakukan? Ke depan kita justru lebih pengen ya bareng-bareng, bukan hanya tentang industri kopinya saja, tapi lebih luas lagi. Contoh misalnya
bagaimana juga kayak misalnya teman-teman yang teman-teman dari pelaku UMKM baik Iya. itu di industri jajanan, industri apapun itu. Iya. Selalu kita bilang kayak gini, kalau kita melihatnya ini secara ekosistem, sebenarnya yang ada di bayangan saya itu adalah kayak gini, setiap UMKM yang ada di Bulukumba, kita semua sama-sama bertumbuh. Iya. Yang kita deliver adalah experience yang luar biasa kepada customer. Benar. Jadi kebayang kalau orang-orang datang ke Bulukumba, kita nggak perlu lakukan promosi gitu. Iya. Mereka orang yang datang akan dengan senang hati mempromosikan Bulukumba ini. Jadi impact-nya akan lebih luas kayak gitu. Tapi pola atau langkah yang dilakukan, Ya, pola yang atau langkah yang dilakukan seorang BOIM. Tadi Ya. ke bawah, bagaimana ke depan kita tamu yang datang di Bulukumba mengetahui apa produk kita dengan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Nah, kira-kira langkah yang dilakukan seperti apa dengan teman-teman yang lain membuat produk kita dikenal oleh orang banyak? Nah, kebanyakan orang, jadi kita juga di On The Way, biasanya kebanyakan juga orang-orang dari luar, orang-orang dari luar Bulukumba yang kemudian datang, itu mereka melihat kita itu dari misalnya Google Maps, dari Instagram, lebih kayak itu. Nah, Makanya, tertarik? Jadi cerita tentang Google Map, Instagram, berarti di sana pasarnya juga ya? ya, Boleh dong tahu apa nama IG-nya? Biar teman-teman di luar sana tahu juga. ontheway.indonesia. ontheway.indonesia. Dan produknya seperti ini ya? Ya, ini Di antaranya nih ya? ya, kalau ini produksi dari Koperasi Mitra Mandiri Cahaya. Iya. Ini juga ya? Ya. Ini Robusta ya? Ya, ini Arabica. Berarti ini rasa beda? Beda, ya. Beda. Tapi ini semua diolah oleh On The Way? Bukan. Bukan. Jadi kalau ini ini awalnya tadi yang dari 2013 dari kita kopi ini inisiasi kooperasinya, kooperasinya berjalan, kita tahap pemandirian di 2016, 2018 kemudian ini kita kerjasama dengan Basnas sekarang yang melanjutkan dengan programnya juga. Jadi distribusi dan pendampingan kemudian pengembangan programnya sekarang teman-teman dari Basnas. Jadi bahan dasar disuplai dari? Tetap dari Koperasi Mitra Mandiri Cahaya yang kita seperti- inisiasi itu. Dan hasilnya seperti ini ya? Ya, kalau ini yang produksinya kita jadi turunannya. Nah, inilah turunannya teman-teman Iya. ya, bisa dicicipin. Jadi Nah, kayak gitu. kalau mau kecicipin ya, di mana tempatnya? Di Jalan Pisang nomor Jalan 19. Pisang ya. Teman-teman di luar sana, jadi kalau mau tahu rasanya, ya silakan ke Jalan Pisang ya. Atau mungkin bisa delivery? Bisa, sangat bisa. Oke. Lewat? Bisa lewat WhatsApp, bisa nanti kunjungi di Instagramnya kita, ada linknya di situ. Pesan via WhatsApp, juga Iya. bisa pesan via Webmart. Ya. Iya. Ya, pesan secara online bisa. Artinya pasarnya di mana saja bisa kita dapatkan ini. iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, dari 2013 sampai saat ini, omsetnya seperti apa sih? Ada nggak bocoran sih? Ada peningkatan atau gimana? Ya, alhamdulillah ada peningkatan. Jadi ya namanya kita juga memulai dari istilahnya bootstrapping atau kita mengelola duit sendiri gitu. Tapi di perjalanan ternyata selalu ada sesuatu yang tidak terduga. Iya. Entah itu misalnya ada ada program hibah itu kita juga terbuka kayak gitu. Iya. Akhirnya itu yang terus juga kita bertumbuh dan yang paling utama fokus kami adalah pada man behind the gun-nya, adalah orang-orangnya. Orang-orangnya. Membangun manusia, ya. Ya. Jadi memanusiakan manusia, ceritanya seperti itu ya. Ya. Oke, terakhir, Ya. apa kira-kira pesan dan kesannya? Itu apa? Untuk kita, utamanya teman-teman UMKM di Bulukumba. Itu tadi teori vending machine itu semakin banyak justru itu akan mengangkat industri kita gitu. Jadi jangan terlalu sempit melihat di sebelah sana ada usaha baru itu otomatis menjadi kompetitor kita, bukan. Justru dengan bertumbuhnya artinya apa? Industri itu sedang bertumbuh, sedang jadi semakin banyak justru
aliran rezeki ke industri itu juga semakin iya. bagus. Semakin banyak orang yang terlibat di situ, semakin bertumbuh orang-orang yang ada di industri tersebut. Tidak sebaliknya ya. Iya, tidak sebaliknya. Oke. Nah, kira-kira ada nggak pesan untuk teman-teman di luar sana? Apalagi khususnya kepada anak muda yang kira-kira juga mau tumbuh Ya. di UMKM, tapi mereka takut melangkah. Nah itu tadi, At-Taubah ayat 40. La tahafu wa la tahzanu innallaha ma'ana. Kayak gitu. Harus didalami itu ya. Iya, jadi tidak perlu kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Lakukan saja. Ya move on aja dari sesuatu yang sudah jadi masa lalu. Karena sesuatu yang sudah jadi masa lalu, kalau itu yang terus kita terngiang-ngiang, itu tidak akan pernah berubah. Iya benar. Ya betul kan? Dia ketika kita terluka di masa lalu dan kita bawa di hari ini, maka hari ini kita akan terus terluka kan, dan itu tidak bisa berubah. Tidak pernah akan sembuh-sembuh ya. Iya. Jadi makanya bagi kalau dalam dunia bisnis, pesan guru saya itu kayak gini. Teruslah bangun kompetensi, kemudian jaga reputasi, dan ukirlah terus prestasi. Jadi tadi kompetensi, reputasi, prestasi. Prestasi. Itu yang harus dikembangkan ya, dijalankan. Iya. Oke, baik Mas Woying, terima kasih atas waktunya hadir berbagi dengan teman-teman. Ya, tentunya teman-teman sekalian jangan pernah ragu untuk melakukan suatu usaha. Jalani saja. Ketika Anda menjalani, pastilah Anda akan mendapatkan hasilnya. Ya, dan ternyata seorang boim tidak sekedar dia main di kopi, tetapi di on the way lah mereka orang-orang yang hebat bisa berbagi apa saja, model apa saja dengan catatan positif ya. Dan di on the way inilah juga lahir bahwa lahirnya UMKM yang lain bukanlah suatu kompetitor, tetapi itu adalah teman untuk melihat potensi bahwa daerah kita luar biasa apa yang kita geluti. Jadi pola pikir kita jangan menggunakan pola pikir 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan 10. Terima kasih, saya Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.